Pagi itu, Singapura terbangun dalam balutan cahaya pucat yang enggan menghangatkan kota. Awan menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang tak ingin dijatuhkan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, menyusup ke dada siapapun yang melangkah di bawahnya. Pesawat yang membawa Agus Harimurti Yudhoyono mendarat dengan halus, namun pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Di balik ketegasan wajahnya, benaknya berkelana pada satu nama yang kini terbaring jauh dari tanah air, seorang tokoh yang selama ini dikenal kokoh menghadapi tekanan. Susilo Bambang Yudhoyono turun menyusul, langkahnya pelan tetapi mantap. Mantan presiden itu menatap landasan bandara sejenak, seolah menyapa kenangan lama yang tak kasat mata. Ada garis kelelahan di wajahnya, bukan semata karena usia, melainkan karena perasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Tak ada sambutan resmi, tak pula sorotan kamera. Kunjungan ini lahir dari dorongan hati, bukan kepentingan politik. Justru dalam kesederhanaan itulah, setiap detik terasa jujur dan syarat makna. AHY menarik napas panjang sambil merapikan jasnya tanpa sadar. Ia memahami bahwa perjalanan ini bukan sekadar menjenguk orang sakit, melainkan menyentuh kembali sejarah panjang para pemimpin yang telah melewati badai dan perbedaan. Dari balik kaca bandara, Singapura tampak bergerak seperti biasa, sibuk dengan ritmenya sendiri. Pemandangan itu terasa kontras, di satu sisi kehidupan terus berjalan, di sisi lain sebuah kisah besar sedang diuji oleh keadaan yang tak terduga. SBY melangkah lebih dulu menuju pintu keluar. Tatapannya terlihat kosong namun dalam, seolah sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Ia sadar, apapun yang akan ia hadapi nanti, hatinya tak akan sepenuhnya siap. Di sepanjang lorong, suara roda koper bergulir pelan. Bunyi itu menjadi pengiring sunyi bagi dua sosok yang menyimpan kegelisahan dengan cara berbeda, namun menuju tujuan yang sama. AHY sesekali melirik ayahnya, ingin bertanya, ingin memastikan, namun memilih diam. Ada saat-saat tertentu di mana kata-kata justru terasa berlebihan, dan kehadiran menjadi bentuk kepedulian paling jujur. Ketika pintu bandara terbuka dan hembusan angin luar menyentuh wajah mereka, suasana terasa berubah. Langit kelabu kembali menyambut, seakan memberi isyarat bahwa hari ini bukan hari biasa. Mobil yang menunggu perlahan bergerak meninggalkan bandara. Di dalamnya, dua generasi melaju dalam satu niat yang sama, menyambangi seorang sahabat, seorang rival, sekaligus sesama pejuang bangsa, sementara langit Singapura terus memantau, diam namun penuh arti. Mobil melaju tenang meninggalkan bandara, membelah jalanan Singapura yang rapi dan teratur. Gedung-gedung tinggi berdiri anggun di kiri dan kanan, seolah tak terpengaruh oleh kegelisahan yang memenuhi kabin kendaraan itu. Di kursi belakang, AHY duduk tegak dengan pandangan lurus ke depan. Wajahnya tampak terkendali, namun pikirannya bergerak cepat, menimbang banyak hal yang tak terucap. Ia sadar, kunjungan ini akan menjadi pengalaman yang membekas, bukan hanya sebagai peristiwa pribadi, tetapi juga sebagai pelajaran hidup. SBY memilih memandang keluar jendela. Kilatan cahaya pagi memantul di kaca, namun tak mampu menembus kesunyian di hatinya. Ingatannya melayang pada masa-masa ketika keputusan besar diambil dengan konsekuensi yang tak ringan. Tak ada percakapan yang dimulai. Keheningan justru menjadi bahasa yang paling jujur di antara mereka. Setiap detik terasa seperti memberi ruang bagi perasaan untuk muncul perlahan, tanpa paksaan. Sesekali, suara kendaraan lain melintas, memecah sunyi lalu kembali menghilang. Ritme kota terasa kontras dengan suasana batin dua penumpang yang sedang menyiapkan diri menghadapi kenyataan yang rapuh. AHY menghela napas pelan, lalu melirik ayahnya. Ia melihat sorot mata, yang berbeda, lebih dalam, lebih lembut. Sosok yang selama ini dikenal tegar kini terlihat sedang menahan sesuatu yang berat. SBY menyadari tatapan itu, namun tak langsung menoleh. Ia memilih tetap diam, seolah kata-kata hanya akan mengganggu keseimbangan yang sedang ia jaga dengan susah payah. Perjalanan terasa lebih lama dari jarak sebenarnya. Setiap lampu lalu lintas yang dilewati seakan memperpanjang waktu, memberi kesempatan bagi kenangan lama untuk muncul satu persatu. Dalam benak AHY, nama Prabowo kembali terngiang. Ia teringat berbagai kisah tentang keteguhan, perdebatan, dan jalan hidup yang berliku. Kini, semua itu bertemu pada satu titik yang sama, kemanusiaan. Mobil mulai melambat ketika bangunan rumah sakit terlihat dari kejauhan. Dindingnya putih, berdiri kokoh namun terasa dingin.
Jantung AHY berdetak lebih cepat, sementara dadanya terasa sedikit sesak. SBY akhirnya menoleh, menatap rumah sakit itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada keteguhan di sana, tetapi juga kesedihan yang berusaha ia sembunyikan di balik ketenangan. Saat mobil berhenti sepenuhnya, keduanya belum langsung turun. Mereka duduk sejenak, mengumpulkan kekuatan, menyadari bahwa langkah berikutnya akan membawa mereka lebih dekat pada momen yang tak akan mudah dilupakan. Pintu mobil terbuka perlahan, membiarkan udara luar menyentuh wajah mereka. Rumah sakit itu menjulang tenang, nyaris tanpa suara, seakan memahami alasan kedatangan dua tamu dari seberang laut tersebut. AHY melangkah lebih dulu, diikuti SBY yang berjalan dengan irama lebih lambat. Setiap langkah terasa terukur, bukan karena ragu, melainkan karena beban perasaan yang ikut mengalir di setiap gerakan. Pintu utama terbuka otomatis, menghadirkan aroma khas antiseptik yang dingin dan bersih. Cahaya lampu memantul di lantai mengilap, menciptakan suasana yang hening dan teratur, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Petugas rumah sakit menyambut dengan sopan dan singkat. Tak banyak pertanyaan diajukan, seolah semua pihak paham bahwa kunjungan ini bukan kunjungan biasa. Identitas mereka dikenal, namun diperlakukan dengan kesederhanaan yang menenangkan. Koridor panjang terbentang di hadapan mereka. Dinding putih di kiri dan kanan tampak seragam, namun justru disitulah pikiran mulai bergerak liar. Setiap langkah seperti membawa mereka lebih dekat pada kenyataan yang tak bisa dihindari. SBY menundukkan kepala sesaat, menarik napas dalam. Ada getaran halus di bahunya, pertanda perasaan yang ia kendalikan dengan penuh disiplin. Wajahnya tetap tenang, namun hatinya bergolak pelan. AHY memperhatikan tanpa berani menyela. Ia melihat sosok ayahnya bukan sebagai mantan presiden, melainkan sebagai seorang sahabat lama yang sedang menghadapi kemungkinan kehilangan. Suara langkah kaki mereka bergema lembut, berpadu dengan bunyi alat medis dari kejauhan. Irama itu menciptakan ketegangan sunyi yang semakin terasa ketika mereka mendekati ruang perawatan. Dalam benak AHY, berbagai cerita tentang Prabowo berkelebat. Ketegasan, keberanian, juga kerasnya jalan hidup yang telah ditempuh. Kini, semua gambaran itu bertemu pada satu ruang yang sunyi. SBY berhenti sejenak di depan pintu, seolah membutuhkan waktu untuk menata kembali perasaannya. Tangannya terangkat, lalu turun kembali, ragu untuk mengetuk atau langsung masuk. AHY berdiri di sampingnya, ikut terdiam. Ia menyadari, momen ini akan menjadi titik penting, bukan hanya dalam cerita mereka, tetapi juga dalam perjalanan batin yang tak banyak orang tahu. Akhirnya, pintu itu terbuka perlahan. Dari balik celahnya, kesunyian menyambut, menandai awal pertemuan yang akan mengubah suasana hati mereka selamanya. Ruangan itu terasa lebih kecil dari bayangan AHY, meski tertata rapi dan terang. Mesin-mesin medis berdiri di sudut, berdetak pelan. Seakan menjaga irama kehidupan yang rapuh namun bertahan. Prabowo terbaring dengan posisi setengah duduk, wajahnya pucat tetapi sorot matanya masih menyimpan ketegasan yang tak mudah pudar. Ketika pandangannya menangkap dua sosok di ambang pintu, ekspresinya berubah perlahan, seperti seseorang yang menemukan kembali potongan cerita lama. AHY melangkah masuk lebih dulu, memberi anggukan hormat yang tulus. Ia tak mengucapkan apapun, namun sikapnya mencerminkan rasa hormat yang dalam terhadap seseorang yang telah melalui jalan panjang penuh liku. SBY menyusul, langkahnya nyaris tanpa suara. Pandangannya tertuju pada Prabowo, dan dalam sekejap, sekat-sekat masa lalu runtuh begitu saja. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang sama-sama menua oleh waktu dan tanggung jawab. Prabowo mencoba tersenyum, meski gerakannya terbatas. Senyum itu sederhana, namun syarat makna, seolah ingin mengatakan bahwa kehadiran mereka lebih dari cukup untuk menguatkan. SBY berdiri beberapa langkah dari ranjang, tangannya terkatup di depan dada. Ia menarik napas dalam, berusaha menjaga ketenangan yang selama ini menjadi ciri khasnya, meski dadanya terasa sesak. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tak satu pun dari mereka terburu-buru memecahnya, seakan menyadari bahwa ada perasaan yang hanya bisa disampaikan lewat tatapan. AHY merasakan atmosfer yang berbeda, berat namun hangat. Ia menyadari bahwa dirinya sedang menjadi saksi pertemuan yang jarang terlihat oleh publik, pertemuan yang jauh dari sorotan dan kepentingan. Prabowo menggerakkan tangannya pelan, memberi isyarat agar mereka mendekat.
Gerakan kecil itu cukup untuk mengundang langkah yang selama ini tertahan. SBY akhirnya maju, berdiri di sisi ranjang. Matanya tak lepas dari wajah Prabowo, seolah ingin memastikan bahwa sosok di hadapannya benar-benar ada, bukan sekadar bayangan kenangan. Ada getaran halus di rahang SBY saat ia berusaha bicara, namun kata-kata tak kunjung keluar. Dalam diam, rasa haru mulai menyusup, menembus lapisan ketegaran yang selama ini ia jaga. Di momen itu, AHY memahami bahwa pertemuan ini bukan tentang jabatan atau masa lalu yang penuh perbedaan, melainkan tentang ikatan kemanusiaan yang akhirnya menemukan ruangnya sendiri. Keheningan di dalam ruangan terasa semakin padat, seolah udara ikut menunggu satu kata pembuka. Detak alat medis menjadi satu-satunya penanda waktu yang bergerak pelan namun pasti. Prabowo memecah sunyi dengan tarikan napas panjang. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya, namun tetap jelas. Ia menyapa mereka dengan nada hangat, seperti pertemuan lama yang tertunda oleh jarak dan keadaan. SBY menunduk sedikit, membalas sapaan itu dengan anggukan halus. Bibirnya bergerak, namun kalimat yang hendak diucapkan tertahan di ujung lidah. Ada banyak hal yang ingin disampaikan, terlalu banyak untuk dirangkai dalam satu momen. AHY berdiri di sisi ranjang, memperhatikan dengan saksama. Ia merasakan getaran emosi yang tak terlihat, namun kuat. Situasi itu membuatnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Prabowo menatap SBY lebih lama, seolah mencoba membaca isi hati sahabat lamanya. Dalam pandangan itu tersimpan cerita panjang tentang kebersamaan, perbedaan jalan, serta keputusan-keputusan besar yang pernah mengubah arah hidup mereka. SBY akhirnya membuka suara, lirih namun penuh kendali. Ia menanyakan kondisi Prabowo, bukan sebagai tokoh negara, melainkan sebagai seorang teman yang tulus peduli. Jawaban Prabowo singkat, disertai senyum tipis. Ia mengakui keadaannya, tanpa dramatisasi, seolah ingin menenangkan orang-orang di sekitarnya. Keteguhan itu masih melekat, meski tubuhnya tengah diuji. Percakapan berlangsung pelan, terpotong oleh jeda-jeda pendek. Setiap kalimat seakan dipilih dengan hati-hati, agar tak melukai perasaan yang sedang rapuh. AHY menangkap perubahan kecil pada raut wajah ayahnya. Ada kelembutan yang jarang terlihat, sebuah ekspresi yang muncul ketika seseorang berhadapan dengan kenyataan yang tak bisa dikendalikan. Prabowo mengalihkan pandangan ke arah jendela, menatap cahaya yang masuk samar. Ia berbicara tentang waktu, tentang bagaimana hidup kadang memaksa manusia berhenti dan merenung. SBY menyimak dengan penuh perhatian. Setiap kata yang terdengar seolah mengetuk kenangan lama, menghadirkan kembali perjalanan yang pernah mereka tempuh dari sisi yang berbeda. Suasana ruangan terasa lebih hangat, meski topiknya berat. Di tengah keterbatasan, percakapan itu justru menjadi ruang pengakuan dan penerimaan. AHY menyadari bahwa momen ini akan terus hidup dalam ingatannya, sebuah pertemuan sunyi yang menyatukan ketegaran, kejujuran, dan rasa saling menghormati tanpa perlu sorotan apapun. Percakapan perlahan mereda, meninggalkan ruang yang kembali sunyi. Cahaya dari jendela bergeser tipis, menandai waktu yang terus berjalan tanpa menunggu siapapun. SBY menghela napas panjang, lalu duduk di kursi di samping ranjang. Gerakannya hati-hati, seakan tak ingin mengganggu keseimbangan perasaan yang sedang rapuh namun tertata. Prabowo menoleh sedikit, menatap wajah SBY dari jarak dekat. Ada keakraban yang tak perlu diperkenalkan kembali, tumbuh dari perjalanan panjang yang pernah mereka lalui bersama maupun terpisah. AHY memilih berdiri sedikit menjauh, memberi ruang yang dibutuhkan. Ia memahami, ada percakapan batin yang hanya bisa terjadi di antara dua orang yang memikul beban sejarah. SBY memulai cerita singkat tentang hari-harinya belakangan ini. Nada suaranya tenang, namun setiap kata terasa memiliki bobot lebih, seolah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Prabowo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari wajah SBY, menangkap setiap emosi yang terselip di balik ketenangan itu. Tiba-tiba, suara SBY sedikit melemah. Kalimatnya terhenti di tengah jalan, dan untuk sesaat, ia terdiam. Tangannya mengepal pelan di atas paha, menahan sesuatu yang hendak keluar. AHY menangkap perubahan itu dengan cepat. Ia melihat bahu ayahnya sedikit bergetar, sebuah tanda kecil yang jarang muncul dari sosok yang dikenal selalu terkendali. Prabowo mengangkat tangannya perlahan,
menyentuh punggung tangan SBY dengan lembut. Sentuhan singkat itu berbicara lebih banyak daripada 1000 kalimat penghiburan. SBY menunduk, menutup matanya sejenak. Ada kesedihan yang akhirnya menemukan celah, mengalir tanpa suara, tanpa perlu disembunyikan lagi. Ruangan itu seakan berhenti bernapas. Bahkan detak mesin medis terdengar lebih jauh, memberi ruang bagi perasaan yang selama ini terpendam. AHY menyadari, di hadapannya bukan sekadar pertemuan tiga tokoh, melainkan peristiwa manusiawi, saat ketegaran luluh, dan kejujuran hadir tanpa topeng. SBY masih menunduk ketika akhirnya membuka mata. Pandangannya jatuh pada lantai yang mengilap, seakan di sanalah ia menaruh perasaan yang tak ingin ia perlihatkan. Tarikan napasnya terdengar lebih berat, meski ia berusaha menguasai diri. Prabowo tetap diam, memilih memberi waktu. Wajahnya menunjukkan pengertian yang tulus, tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Ia memahami, ada momen ketika diam justru menjadi bentuk empati paling jujur. AHY melangkah sedikit mendekat, namun tetap menjaga jarak. Ia tak ingin mengganggu ruang emosional yang tercipta, hanya memastikan kehadirannya terasa menenangkan. SBY mengusap wajahnya perlahan, gerakan sederhana yang mengisyaratkan pergulatan batin. Ketika ia kembali menatap Prabowo, matanya tampak basah, tak sepenuhnya tersembunyi. Dengan suara nyaris bergetar, SBY berbicara tentang waktu. Ia menyebut betapa cepat tahun-tahun berlalu, betapa banyak hal yang dulu terasa kokoh kini diuji oleh keadaan yang tak terduga. Prabowo menanggapi dengan senyum kecil. Ia mengatakan bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing untuk berhenti sejenak dan melihat hidup dari sudut yang lebih jujur. Kata-kata itu membuat SBY terdiam kembali. Sebuah titik bening akhirnya jatuh dari sudut matanya, meluncur tanpa suara. Air mata itu bukan tanda kelemahan, melainkan kelegaan yang tertahan terlalu lama. AHY menyaksikan peristiwa itu dengan dada yang terasa penuh. Ia melihat ayahnya sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar sosok yang selalu tampil kuat di hadapan publik. Prabowo mengangguk pelan, seolah menerima air mata itu sebagai bagian dari perjalanan bersama. Tak ada rasa canggung, hanya pemahaman yang tumbuh dalam keheningan. SBY tersenyum tipis, mencoba menenangkan suasana. Ia menghela napas, seakan beban yang menekan dadanya perlahan berkurang. Cahaya dari jendela menyentuh wajah mereka bertiga, menciptakan bayangan lembut di dinding. Suasana terasa lebih hangat, meski tak satu pun menyebutkan kata penghiburan secara langsung. Di momen itu, ketiganya menyadari bahwa ikatan kemanusiaan mampu melampaui perbedaan apapun, dan air mata yang jatuh hari itu akan menjadi saksi bisu dari kejujuran yang langka. Keheningan setelah air mata itu terasa berbeda, tidak lagi menekan, melainkan menenangkan. Udara di ruangan seakan bergerak lebih ringan, memberi ruang bagi perasaan yang telah jujur menampakkan diri. Prabowo perlahan menggeser tangannya, mendekati sisi ranjang. Gerakannya terbatas, namun niatnya jelas, sebuah isyarat sederhana yang mengandung ketulusan. SBY menoleh, menangkap maksud itu tanpa perlu penjelasan. Ia mendekatkan tangannya, dan dalam hitungan detik, dua telapak itu saling bertaut dengan genggaman yang hangat. Tak ada kata yang terucap. Sentuhan itu menjadi bahasa tersendiri, menyampaikan pengertian, penerimaan, dan rasa hormat yang tumbuh dari perjalanan panjang penuh liku. AHY menyaksikan adegan itu dengan pandangan yang tak berkedip. Di hadapannya, ia melihat bagaimana kekuatan sejati tak selalu hadir dalam bentuk pidato atau keputusan besar, melainkan dalam keheningan yang tulus. Prabowo menarik napas perlahan, lalu menatap SBY dengan sorot yang lebih lembut. Ia mengangguk kecil, seolah mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang berarti. SBY membalas dengan senyum tipis. Genggaman tangannya menguat sesaat, seakan ingin menyampaikan bahwa ia ada, tanpa syarat, tanpa jarak. Di sudut ruangan, mesin medis terus bekerja dengan ritme yang stabil. Suaranya kini terdengar seperti pengiring, bukan pengingat akan keterbatasan. AHY melangkah sedikit lebih dekat. Ia merasakan getaran emosi yang hangat, sebuah pelajaran tentang arti persahabatan yang melampaui perbedaan pandangan dan masa lalu. Prabowo kemudian mengalihkan pandangan pada AHY. Tatapannya penuh harap, seolah menitipkan sesuatu yang tak diucapkan secara langsung. AHY membalas dengan anggukan hormat. Ia memahami, momen ini bukan hanya tentang hari ini, melainkan tentang kesinambungan, tentang apa yang harus dijaga ke depan.
Genggaman itu akhirnya terlepas perlahan, namun maknanya tertinggal. Di ruangan sunyi tersebut, ketiganya tahu bahwa kekuatan tak selalu berteriak, kadang ia hadir dalam sentuhan yang sederhana namun abadi. Setelah genggaman itu terlepas, Prabowo menarik napas lebih dalam dari sebelumnya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyimpan kejernihan yang justru semakin kuat di tengah keterbatasan fisik. Ia memandang AHY lebih lama kali ini, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata yang akan disampaikan benar-benar sampai. Ada kesungguhan yang tak dibuat-buat, lahir dari kesadaran bahwa waktu tak selalu memberi banyak kesempatan. Dengan suara pelan namun tegas, Prabowo mulai berbicara. Ia tak membahas masa lalu secara rinci, melainkan menyinggung tentang tanggung jawab yang selalu datang bersama kepercayaan rakyat. AHY mendengarkan dengan penuh perhatian. Dadanya terasa menghangat, sekaligus berat, menyadari bahwa pesan ini bukan sekadar nasihat, melainkan titipan nilai yang lahir dari pengalaman panjang. SBY ikut menyimak dalam diam. Ia melihat Prabowo bukan sebagai sosok yang sedang terbaring lemah, melainkan sebagai seorang pejuang yang tetap berdiri lewat kata-katanya. Prabowo menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan. Menurutnya, bangsa yang besar bukanlah bangsa tanpa konflik, melainkan bangsa yang mampu merawat kebersamaan meski pandangan tak selalu sejalan. AHY mengangguk perlahan. Ia memahami bahwa pesan itu ditujukan padanya, pada generasinya, dan pada siapapun yang kelak memegang amanah besar. SBY menatap AHY sekilas, lalu kembali pada Prabowo. Ada rasa bangga sekaligus haru melihat estafet nilai itu disampaikan dengan cara yang begitu jujur. Suasana ruangan terasa semakin hikmat. Cahaya siang masuk lebih terang, seolah memberi penekanan pada setiap kata yang terucap tanpa perlu suara lantang. Prabowo berhenti sejenak, mengatur napas. Wajahnya menegang sebentar, lalu kembali tenang, menandakan betapa besar tenaga batin yang ia curahkan. AHY maju selangkah, menyatakan bahwa pesan itu akan ia ingat. Ucapannya singkat, namun nadanya mantap, lahir dari kesadaran penuh akan tanggung jawab yang menanti. SBY menutup mata sesaat, seakan mengamini momen tersebut. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar percakapan, melainkan penyerahan makna yang akan hidup jauh melampaui hari itu. Ketiganya terdiam kembali. Di tengah sunyi, pesan yang telah disampaikan menggantung kuat di udara, siap tumbuh menjadi kompas bagi langkah-langkah berikutnya. Sunyi kembali menyelimuti ruangan setelah pesan itu disampaikan. Tidak ada yang terburu-buru mengisi jeda, seakan masing-masing memberi ruang bagi kata-kata tadi untuk menemukan tempatnya sendiri di hati. SBY berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang, namun wajahnya menunjukkan kelelahan batin yang sulit disamarkan. Ia melangkah ke sisi ranjang dengan sikap penuh hormat. Tanpa banyak isyarat, SBY menundukkan kepala. Kedua tangannya terkatup di depan dada, dan matanya terpejam rapat. Di momen itu, ia bukan mantan pemimpin negara, melainkan seorang sahabat yang sedang memanjatkan harapan. AHY mengikuti langkah ayahnya. Ia berdiri sedikit di belakang, menundukkan kepala dengan sikap yang sama. Keheningan berubah menjadi ruang refleksi yang dalam, tempat doa dilafalkan tanpa suara. Prabowo memandang mereka berdua dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tak berkata apapun, namun ekspresinya menyiratkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran dan ketulusan itu. Detak alat medis terdengar stabil, seakan ikut menjaga kehusyukan. Waktu seolah melambat, memberi kesempatan bagi perasaan untuk mengendap dengan tenang. Dalam hatinya, SBY memohon kekuatan, bukan hanya untuk kesembuhan, tetapi juga untuk keteguhan menerima apapun yang akan terjadi. Doa itu mengalir tanpa tuntutan, hanya penuh keikhlasan. AHY merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa doa bukan sekadar permintaan, melainkan bentuk kepedulian paling jujur yang bisa diberikan saat kata-kata tak lagi cukup. Cahaya siang menyelinap lembut melalui jendela, jatuh di lantai dan dinding putih. Pantulannya menciptakan suasana yang damai, seolah ruangan itu dilindungi oleh ketenangan yang rapuh namun nyata. Setelah beberapa saat, SBY membuka mata. Ia menarik napas panjang, seakan baru saja melepaskan beban yang lama ia simpan sendiri. Prabowo mengangguk pelan, matanya menatap SBY dengan rasa hormat yang dalam. Tak ada janji, tak ada kepastian. Namun ada keyakinan bahwa kebersamaan hari itu memiliki arti yang tak kecil. AHY mengangkat wajahnya,
menatap kedua sosok di hadapannya. Ia tahu, momen ini akan menjadi penutup yang lembut dari pertemuan yang berat, sekaligus awal dari perenungan panjang yang akan mereka bawa pulang. Pertemuan itu perlahan mendekati akhirnya. Udara di ruangan terasa tenang, namun menyimpan jejak emosi yang belum sepenuhnya reda, seolah dinding putih ikut menyerap kisah yang baru saja terjadi. SBY melangkah mundur satu langkah dari sisi ranjang. Wajahnya kembali tenang, tetapi sorot matanya berubah, lebih dalam, lebih syarat makna, seperti seseorang yang baru saja menutup satu bab penting dalam hidupnya. AHY memandang Prabowo sekali lagi. Tatapan itu bukan sekadar salam perpisahan, melainkan janji tak terucap untuk menjaga nilai-nilai yang baru saja dititipkan dengan penuh kepercayaan. Prabowo membalas dengan anggukan kecil. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penerimaan terhadap perjalanan yang telah dan masih harus dijalani. Tak ada kata pamit yang panjang. Keheningan justru menjadi pilihan terbaik, karena perasaan yang tersisa terlalu luas untuk diringkas dalam kalimat singkat. Pintu ruangan dibuka perlahan. Cahaya dari koridor menyelinap masuk, menandai peralihan dari ruang sunyi ke dunia luar yang kembali bergerak dengan ritmenya sendiri. SBY melangkah lebih dulu keluar. Saat melewati ambang pintu, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan, seakan meninggalkan sebagian beban di dalam ruangan itu. AHY menyusul di belakangnya. Ia menutup pintu dengan hati-hati, seolah tak ingin mengusik ketenangan yang tertinggal di baliknya. Koridor putih kembali terbentang panjang. Langkah mereka kali ini terasa berbeda, lebih ringan, meski pikiran tetap dipenuhi renungan yang mendalam. Tanpa disadari, SBY memperlambat langkahnya. AHY menyesuaikan ritme, berjalan sejajar, memahami bahwa keheningan masih dibutuhkan untuk menata perasaan. Ketika mereka tiba di luar gedung, langit Singapura tampak sedikit lebih cerah. Awan masih ada, namun cahaya menemukan celah untuk menembusnya. SBY menatap ke atas sejenak, lalu tersenyum tipis. Dalam diam, ia tahu bahwa hari itu akan ia kenang bukan sebagai hari kesedihan semata, melainkan sebagai pengingat bahwa di atas segala perbedaan, kemanusiaan selalu menemukan jalannya sendiri.